Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di channel ini. Welcome to back Eko Sirait Channel. Kali ini saya kembali mau bercerita tentang sosok seorang pejuang kemerdekaan yang semasa hidupnya berakhir dieksekusi mati. Kisahnya telah menggemparkan rakyat Indonesia pada waktu itu. Dia dihukum mati bukan dalam kasus mempertahankan kemerdekaan negara dari sebuah pertempuran melawan tentara Jepang dan Belanda pada waktu itu, melainkan dia terlibat secara langsung sebagai pelaku kriminal yang paling berbahaya di zamannya. Dan akibat perbuatannya itu guys, menghantarkan namanya masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO yang paling dicari pihak kepolisian pada waktu itu. Bengis, sadis, dan kejam, begitulah penilaian orang pada waktu itu, yang kemudian mencapnya sebagai penjahat yang paling ditakuti di tanah air ini pada waktu itu guys. Dia adalah Kusni Kasdut. Bagi warga 62 yang belum mengetahui kisahnya, pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk mengenal kisahnya secara mendalam di acara Cerita Kriminal. Cerita kisah Kusni Kasdut ini sepertinya mengisahkan kita kembali dengan sebuah kata peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Betapa tidak, pria kelahiran tahun 1929 ini perjalanan hidupnya tidak mulus guys. Bahkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Setelah proklamasi kemerdekaan negara ini bergulir guys, hidupnya pun terlonta-lonta. Memori perang gerilya hanya sebatas cerita saja. Harapannya untuk hidup bahagia bagaikan mimpi semu belaka. Kusni Kasdut pun akhirnya memutuskan untuk berseberangan dengan negara setelah jasanya sebagai pejuang kemerdekaan tak mendapatkan tempat. Lantas, apa penyebabnya? Nah, sebelum menceritakan penyebabnya, saya mengawali kisah si Kusni Kasdut ini dari cerita kriminalnya terlebih dahulu. Sabar dan ikutin terus ceritanya. Masa hidupnya dia mengawali karirnya guys sebagai penjahat yang paling ditakuti dan dicari polisi pada waktu itu. Berawal dari kasus penculikan terhadap seorang saudagar kaya di Surabaya. Kusni Kasdut yang saat itu merasa takut akibat tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dari 2 orang anak dan seorang istri tidak terpenuhinya. Maka dia pun seketika itu pula terpengaruh setelah diajak oleh salah seorang temannya sesama pejuang, namanya yaitu Subagio. Semula orang ini bertemu guys. Dari percakapan itu mereka pun sepakat untuk melakukan pemerasan dengan modus penculikan terhadap salah seorang saudagar kaya yang saya sebutkan tadi. Dari kasus penculikan itu, si Kusni Kasdut ini pun telah berhasil mendapatkan uang tebusan sebesar Rp600.000. Sedangkan nilai uang sebesar itu di zaman itu cukup besar. Setelah uang tebusan itu diterimanya, si Kusni Kasdut ini pun kemudian membagi-bagikan uang hasil kejahatannya itu secara merata dengan teman-temannya. Nah, dari situlah guys, si Kusni Kasdut ini pun larut dalam dunia kriminalitasnya. Menarik ya guys ceritanya. Semasa hidupnya setelah berhasil melakukan kejahatannya, si Kusni Kasdut ini pun jiwa sosialnya cukup tinggi guys. Sebab uang hasil kejahatannya seperti memeras dan melakukan perampokan kerap dibagi-bagikannya kepada orang miskin yang membutuhkan. Sehingga pada saat itu guys, dia ini bagi kaum miskin dianggap sebagai Robin Hood. Jiwa sosial yang pemurah untuk membantu kaum miskin itu sudah terbentuk dalam dirinya semenjak dia bergabung dan menjadi prajurit Heiho, tentara pembantu Jepang pada saat itu. Kembali dengan alur cerita kriminalnya. Seperti yang saya sampaikan tadi guys,
Setelah berhasil menikmati uang hasil pemerasan dengan modus penculikan itu, legen Robin Hood asal Indonesia ini pun kemudian bergabung dengan kelompok penjahat yang lainnya. Sejak berkenalan dengan geng katimnya atau kepala timnya pada saat itu, yaitu Muhammad Ali atau yang biasa namanya disebut pada saat itu Bir Ali, Kusni Kasdut ini pun bersama Bir Ali merancang sebuah kejahatan. Kira-kira pada pembicaraannya mereka akan merencanakan sebuah perampokan besar. Kali ini si Kusni ini tidak hanya menggondol atau menguras harta kekayaan korbannya, melainkan dia juga membunuh targetnya, yaitu Ali Banjenet, seorang saudagar kaya keturunan Arab di Jakarta. Hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dari kepolisian, Ali Banjenet ini ditemukan terkapar dan tewas bersimbah darah akibat ditembak mereka. Sontak saja kasus perampokan dan pembunuhan yang dilakukan oleh si Kusni Kasdut dan kawan-kawannya itu menggemparkan masyarakat, dan oleh media kasusnya menjadi trending topik pemberitaan pada saat itu. Dari berbagai sumber yang saya baca guys, Kusni Kasdut ini melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap saudagar kaya keturunan Arab itu setelah dia dengan kawan-kawannya datang dengan mengendarai sebuah mobil jeep. Saat itu kedatangan mereka dilengkapi dengan senjata api. Ada yang menyebutkan penembakan itu dilakukan oleh si Kusni Kasdut itu sendiri. Berlanjut dengan kasus kriminal lainnya. Kali ini dalam kasus ini, nama si Kusni Kasdut ini pun semakin mencuat ke permukaan. Bahkan setelah melakukan aksinya, nama si Kusni Kasdut ini pun semakin terkenal setelah melakukan aksi perampokan di Museum Gajah atau yang namanya saat ini disebut sebagai Museum Nasional. Kasus perampokan yang menggemparkan se-Indonesia itu terjadi pada tahun 1963 yang silam. Pada saat itu kejadiannya guys, pada hari Jumat tanggal 30 Mei. Nah, keadaan cuaca pagi itu sangat cerah. Dalam keadaan suasana cerah itu guys, si Kusni Kasdut ini pun datang bersama dengan 3 orang temannya, yaitu Budi, Somali, dan Herman. Mereka berempat datang ke museum itu dengan mengendarai sebuah mobil jeep. Nah, kali ini guys, perampokan yang dilakukan si Kusni ini tidak seperti yang dilakukannya pada kasus kejahatan sebelumnya guys. Sedangkan di Museum Nasional itu, si Kusni dan kawan-kawannya melakukan perampokan dengan teknik penyamaran dengan memakai seragam polisi. Mereka pada saat itu juga guys dilengkapi dengan senjata api. Tibanya mobil jeep mereka di depan museum itu guys, mereka pun kemudian meninggalkan mobil jeep itu di parkiran dan mereka pun masuk ke dalam gedung museum itu. Begitu mereka berhasil masuk, mereka pun memasang wajah dingin layaknya guys, seperti polisi yang sedang melaksanakan tugasnya. Sedangkan penjaga loket yang melihat kedatangan polisi pun kemudian mencoba menyapa mereka guys. Selamat pagi Pak, sapa penjaga loket dengan nada hormat. Di benaknya menimbulkan pertanyaan, kok tumben ya ada polisi datang pagi-pagi, sudah tertarik datang berkunjung ke museum ini. Namun pertanyaan itu pun diabaikannya setelah bertemu dengan si penjaga loket itu, Budi dan Somali, kemudian naik ke atas lantai 2. Tibanya di lantai 2 itu, mereka berdua pun kemudian mengatur strategi menguasai situasi dengan cara mengajak bicara seorang penjaga. Sedangkan peran si Kusni dan si Herman menyelinap masuk ke dalam target sasaran, yaitu salah satu ruangan penyimpanan benda-benda pusaka. Namun setibanya di ruangan itu guys, si Kusni dan si Herman ini tidak menyangka ruangan itu dijaga. Sontak saja guys, si Gusti ini pada saat itu terperanjat. Takut ulahnya ketahuan, si Kusni Kasdut ini pun langsung menodongkan sepucuk senjata api ke arah penjaga ruangan pusaka itu. Jangan bergerak. Begitu si penjaga ruangan itu tak berkutik dibuatnya. Dengan secepat kilat, Kusni pun langsung mendekati sebuah lemari pajangan. Sedangkan lemari itu di dalamnya berisikan emas dan berlian.
Melihat barang berharga yang bisa mendatangkan cuan, si Kusni Kasdut ini pun langsung terpius. Pemikirannya pada saat traveling, guys. Hasratnya untuk menguasai perhiasan emas dan berlian itu seketika itu memuncak, guys. Seketika itu pula dia lalu mencongkel daun pintu lemari pajangan itu dengan menggunakan sebuah obeng besar. Dan hasilnya dia pun kemudian berhasil menguras perhiasan emas dan 11 berlian. Jika dihitungkan nilai rupiah pada saat itu, guys, nilai perhiasan emas dan 11 berlian itu senilai 2,5 miliar, guys. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka berempat pun kemudian kabur dengan mengendarai mobil jeep yang terparkir di depan gedung Museum Nasional itu. Namun di perjalanan mobil jeep tersebut ditinggalkan mereka di pinggir jalan, guys. Sedangkan tujuan mereka meninggalkan mobil jeep itu untuk menghilangkan rekam jejak mereka. Dan mereka berempat pun kemudian berpencar dan berkumpul kembali di sebuah rumah di kawasan Selipi. Oleh Kusni yang saat itu sudah kelimpungan untuk mendapatkan cuan dari hasil kejahatannya itu, guys. Dia pun kemudian pergi ke Surabaya untuk menjual barang hasil rampokannya itu secara bertahap. Setibanya di Surabaya, Kusni pun bertemu dengan seorang perantara atau agen. Dari pertemuan itu pula, sebagian berlian dijual si Kusni seharga 3.250.000. Dari hasil penjualan itu si agen ini mendapatkan komisi bagian sebesar 250.000. Kusni mendapatkan bagian 1 juta rupiah. Sedangkan sisanya yaitu 2 juta lagi dikirimkannya kepada si Herman dan Somali di Jakarta. Nah, dari situlah si Kusni ini pun ditangkap polisi. Dia diciduk polisi setelah berhasrat untuk kembali melakukan penjualan terhadap sebagian sisa hasil rampokannya itu dengan orang yang sama. Ternyata, guys, saat hendak melakukan transaksi, si perantara atau si agen ini sudah terlebih dahulu ditangkap polisi. Sedangkan si agen ini ditangkap berdasarkan pengembangan dari 3 orang teman si Kusni, yaitu Herman, Budi, dan Somali. Ketiga pelaku yang ikut melakukan perampokan di Museum Nasional itu pun sudah keburu ditangkap polisi. Namun yang anehnya, guys, saat hendak dibawa ke kantor polisi setempat, Kusni Kasdut ini pun telah berhasil kabur. Dia kabur meninggalkan polisi dengan menumpangi sebuah mobil pickup. Sontak saja seketika itu pula terjadi kejar-kejaran di antara polisi dan si Kusni Kasdut. Ceritanya, guys, dalam pengejaran itu si Kusni Kasdut ini pun telah menembak seorang polisi yang akibat penembakan itu meninggal dunia. Sedangkan polisi yang tadinya berhamburan melakukan pengejaran terpaksa melepaskan tembakan ke arah kakinya. Dia ditembak polisi pada saat turun dari mobil pickup itu. Dor! Kusni jatuh dan pingsan ke aspal. Dari penangkapan itu Kusni pun ditahan dan pada tahun 1964 yang silam, Kusni Kasdut pun divonis oleh hakim pengadilan dengan hukuman mati. Selama menunggu eksekusi, awalnya dia mendekam di penjara di Lapas Lowok Waru, Malang, Jawa Timur. Anehnya pria yang tadinya sempat mendapat julukan si Robin Hood ini, guys, telah 8 kali berhasil kabur dari penjara. Belakangan ada rumor yang berkembang, guys, dari mulut ke mulut. Ada yang menyebutkan si Kusni Kasdut ini sebelumnya menuntut ilmu kebatinan, yaitu ilmu belut. Dari ilmu yang dituntutnya itu pula dia bisa kabur dari dalam penjara yang ditempatinya. Terakhir, telah melarikan diri dari dalam penjara, tepatnya pada 10 September tahun 1979 yang silam. Sebulan kemudian, yaitu di tanggal 11 Oktober, Kusni pun kembali berhasil ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya di Surabaya. Dan pada tanggal 16 Februari tahun 1980, sang legend Robin Hood asal Indonesia ini pun menghembuskan napas terakhirnya. Dia meninggal dunia setelah menghadapi peluru dari regu tembak di sebuah tempat dekat kota Gresik, Jawa Timur. Dia dieksekusi mati setelah berkirim surat dengan Presiden Soeharto untuk permohonan grasi. Namun permohonan grasinya itu, guys, ditolak melalui keputusan Presiden nomor 32/G tahun 1979 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Soeharto. Oke, guys, saya kembali bercerita dengan
kisah perjalanan semasa hidupnya dari semasa kecil menjelang dia dewasa. Nama Kusdi Kasdut ini bukanlah nama sebenarnya. Nama dia semasa kecil yaitu Waluyo. Dia lahir pada tanggal 29 Desember 1929. Dia dilahirkan di Desa Bayan Patik Rejo, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Semasa kecilnya di usia 6 tahun, dia sudah berstatus sebagai anak yatim, guys. Ayah kandungnya bernama Wonowejo, semasa hidupnya petani biasa ini, guys, telah meninggal dunia karena sakit. Dia dibesarkan dan tinggal bersama ibu kandungnya yang bernama Kastum, atau yang akrab disapa pada saat itu Mbok Cilik. Dia tinggal bersama ibunya di Kota Malang, Jawa Timur. Selama mereka tinggal di sana, hidup mereka pun sangat miskin. Untuk bertahan hidup, ibunya saat itu pun berjualan nasi pecel di emperan kaki 5 Pasar Malang. Sedangkan si Kusdi Kasdut ini, guys, masa kecilnya banyak dihabiskannya di terminal. Untuk membantu perekonomian keluarganya, dia pun berjualan rokok dan permen. Dagangannya itu, guys, dijajakannya dengan para penumpang bis yang baru datang di terminal itu. Setelah memasuki usia remaja, guys, ketika tentara Jepang menjajah Indonesia pada saat itu, Kusdi Buddha pun bergabung dengan tentara Heiho, bentukan tentara Jepang. Nah, dari situlah karakter si Kusdi Kasdut ini pun terbentuk. Terlebih lagi selama dilatih di Batalion Masamura di Kota Malang. Dia mendapatkan pendidikan militer yang disiplin dan keras dari tentara Jepang. Dari situ pula, Kusdi yang tadinya sudah terlatih, kemudian bergabung dengan Laskar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang markasnya pada saat itu di daerah Rampal, Kota Malang. Dia ikut bergabung 2 hari kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 diproklamasikan. Selama di dunia militer, guys, dia banyak terlibat perang di medan pertempuran melawan tentara Belanda. Bahkan selama bertempur, si Kusdi Kasdut ini pun cukup agresif untuk melumpuhkan pertahanan lawan, sehingga tentara Belanda merasa kewalahan pada saat itu. Tak hanya berperang saja dilakukannya pada saat itu, si Kusdi Kasdut ini pun begitu lincah dalam mengemban tugas barunya untuk mencari dan mengumpulkan dana revolusi. Saking lincahnya dia, guys, dia saat itu dijuluki si Kancil. Namun petualangannya sebagai si Kancil, pencari dana perang untuk disumbangkan ke negara itu, tak berjalan mulus. Dia berhasil ditembak oleh tentara Belanda sehingga kakinya mengalami luka tembak. Dari penembakan itu, tentara Belanda kemudian menangkap dan memenjarakannya. Setelah perang selesai, Kabinet Soekarno-Hatta mengeluarkan kebijakan RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi tubuh militer Indonesia, yang artinya tentara yang tergabung di TNI pada saat itu ditata ulang kembali. Sedangkan si Kusdi Kasdut ini yang semula tergabung di dalam Brigade Teratai, tempatnya bernaung dalam perjuangan kemerdekaan, tidak masuk daftar oleh negara pada saat itu, kemudian mengeluarkan surat yang isinya mengakui Kusdi Kasdut sebagai pejuang kemerdekaan. Namun saat mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dia ditolak dikarenakan mengalami cacat fisik akibat luka tembak di kakinya. Berawal dari situlah dendam pria dengan 2 nama panggilan, yaitu Kusdi Kasdut dan si Kancil ini pun muncul dan memutuskan untuk berseberangan dengan negara. Terlebih lagi dia saat itu sebagai pengangguran, tidak pernah mendapatkan pekerjaan meskipun melampirkan surat mantan pejuang kemerdekaan saat mencari lowongan pekerjaan. Kehidupannya pun kemudian berbanding terbalik dengan orang kaya dan para politisi yang keluar masuk hotel mewah pada saat itu. Dari statusnya sebagai pejuang kemerdekaan menjadi miskin dan pengangguranlah yang membentuk karakter si Kusdi ini menjadi pelaku kriminal yang ditakuti. Memeras, merampok, membunuh, dan lari dari penjara sebagai catatan kriminal yang ditinggalkannya semasa hidup. Demikian, tetap semangat, salam presisi.